Ada orang yang baru hijrah, baru taubat maksudnya. Taubat bahasa kerennya sekarang hijrah. Bertanya, kalau ada Tuhan, kenapa kejahatan di dunia ini tetap ada? Oh, maksud dia kerja Tuhan itu asal ada kejahatan dihilangkannya langsung. Ada orang mencuri, putus tangannya. Ada orang berzina, putus barangnya. Itu bukan Tuhan. Allah itu mau kita ini bertaubat, sadar karena kesadaran kita sendiri. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujur, ada jalan khamar, riba, zina, wa taqwaha, dan ada jalan takwa. Ini roti, ini bara api. Siapa itu yang dites? Musa. Coba kita tes. Kalau betul anak ini tak ada akalnya, diambilnya nanti api. Tapi kalau dia sudah berakal, berarti dia masuk ke istana ini mau menghancurkan aku ini, kata Fir'aun. Fir'aun pun paham bahwa orang mesti diuji, dites. Jadi kalau orang yang tak paham, berarti lebih parah dari Fir'aun. Ini adalah tempat ujian tes. Ini daging ayam, ini daging babi, diuji. Ini bank syariah, Islamic bank. Ini bank konvensional, diuji. Dunianya darul bala, tempat ujian. Jadi kalau memang Tuhan ada, kenapa ada kejahatan? Ini adalah tempat ujian. Yang tidak ada ujiannya nanti ketika kita sudah masuk ke surga. Di surga sudah tak ada ujian. Yang baik-baik di surga, yang buruk-buruk di neraka. Dia mau dunia ini jadi surga. Biasa orang baru taubat itu menengok perbuatan ini, akhirnya kok begini ya dunia ini ya. Aku maunya dunia ini baik-baik saja. Padahal dunia ini sejak dari zaman Adam sampai Adam Smith, ada Kabil, ada Habil, ada Fir'aun, ada Musa, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Isa, ada Herodes, ada aku, ada kau. Selalu ada pilihan. Wa balagnakum bil hasanat was sayyi'at. Masuk dua anak ke dalam kelas. Ujian, kebetulan pertanyaannya 1, jawabannya 4. A, B, C. Multiple choice. Siapakah Presiden Amerika? A, Mugabe. B, Soekarno. C, Donald Trump. Yang betul mana? Yang betul 1, yang salah? Yang salah 2. Kata anak mahasiswa, suka aku pertanyaannya. Kenapa? Ngetes pikirannya. Kata anak TK, menyesatkan guru ini. Soalnya sama, gurunya sama, tapi cara pandangnya berbeda. Berbeda antara anak TK dengan mahasiswa. Apakah guru yang membuat multiple choice 2 salah 1 benar itu mau menyesatkan? Tidak. Dia mau ngetes mahasiswa ini banyak baca atau tidak. Tapi anak TK maunya nggak usah lah ada yang begini. Inilah yang paling bahaya. Apa bahayanya? Ada orang umurnya tua tapi agamanya TK. Kok bisa? SD kurang belajar agama, SMP tak belajar agama, SMA tak belajar agama. Masa nggak ada agama? Ada agama, tapi cuma 1, PAI. Pendidikan Agama Islam. Lah PAI lah. SMA, masuk kuliah 2 SKS, PAI joleh. Pendidikan Agama Islam. Sibuk cari kerja, ini mau buat rumah, mau beli mobil, ini tak ngurus agama. Akhirnya setelah umur 40, setelah punya rumah, punya mobil, anak sudah kuliah, barulah mencari agama. Umurnya 40
beragamanya TK. Ini yang sedang terjadi sekarang. Tidak sinkron, nggak matching. Umur 40 beragamanya TK. Dan anak TK suka. Anak TK itu tak mau berpikir banyak. Maunya 1, 2, hitam, putih, baik, jahat. Jadi kalau nampak antum nanti ada orang udah umur 40, 50 tapi jumpa sama kita tak ada yang betul sama dia. Nah, baru antum paham. Inilah anak TK yang terjebak di badan atu-atu. Badannya tua tapi beragamanya TK, tidak sinkron, tidak sejalan. Jadi bagaimana mengatasi masalah seperti ini? Cara mengatasinya adalah kembali kepada adat istiadat budaya Melayu. Orang Melayu walaupun dia tidak sekolah, dia pasti paham agama. Kenapa? Karena malam mengaji ke surau. Sebelum bersunat sudah khatam Quran. Mengaji di surau fardu kifayah. Rukun, wajib, sunat, sunat muakkad, syarat, memandikan jenazah, Minangkabau, anak laki-laki tinggal di surau, pandai basile, pandai mengaji. Sesudah itu baru merantau. Jadi pendidikan agama itu walaupun tidak formal pondok pesantren, dia ngerti agama. Tidak ke surau, tidak bersilat, tidak mengaji, tak paham agama, sibuk dengan dunia. Setelah umur 40, 50, mapan baru mencari agama. Kalau kebetulan masuk ke tabligh, alhamdulillah ngasih orang minyak wangi. Ngasih minyak wangi, ajak ke masjid. Ngasih minyak wangi, ajak ke masjid. Kalau masuk ke salah pilih, habis. Masuk neraka semuanya. RT, RW, Kades, Kadus, masuk neraka semua. Surga itu cuma tinggal dia sama bininya aja lagi. Anak-anak terjebak di tubuh orang tua. Bahaya. Bagaimana hukum jual beli darah? Apakah darah itu boleh dijual? Makanya darah ini selalu disebut dengan donor darah. Kenapa dibuat acaranya donor darah? Donor nyumbang. Karena darah ini kemanusiaan. Tapi kalau ada orang sudah mau mati, ngap-ngap baung bahasa Melayunya. Macam mana baung itu kalau dibawa naik ke atas kan ngap-ngap dia. Ngap-ngap baung. Kalau anak sekarang judulnya setengah napas pergi. Lalu kemudian dia perlu darah 1 kantong. Datang orang. Kau mau darah sekantong? Wani piro, kata dia. Tak mau dia mengasih darahnya, tak mau dia donor, mesti beli. Pertanyaannya, apakah pilih mati atau beli darah? Nggak boleh pilih mati. Bu, ibu yang memutuskan, bu, suami ibu perlu darah dan ini dia kata dia mesti beli darah. Kata si ibu, biar aja lah mati, Pak Ustaz. Nggak boleh, mesti dibeli darah. Tapi kalau bisa donor, bantu-bantu. Kalau tak bisa, maka dibeli darahnya 1 kantong. Diambil darah setetes, letakkan di kaca, masuk ke labor. Ustaz Somad, golongan darahnya AB. Hebat darah Pak Ustaz nih Pak Ustaz, kata dokter yang mengambil darah saya itu. Kebanyakan orang, oh Pak Ustaz, Ustaz ini darahnya AB, kuat, darah orang-orang hebat nih Pak Ustaz. Saya pun senang lah. Tapi biasanya Pak Ustadz paling susah donornya ini Pak Ustadz. Banyak orang mati cepat nih Pak Ustadz, kata dia. Celako kau, kata saya. Jadi hukum jual beli darah sebaiknya donor. Tapi kalaupun mau dijual, jual belinya sah. Bagaimana hukumnya orang yang belum nikah tapi mengajarkan bab nikah? Sama macam orang belum pernah pergi haji ngajar manasik. Nanti bapak ibu naik pesawat, lalu kemudian ketika lewat di bukit Yalamlam, labbaik Allahumma umrah, lalu kemudian nanti pesawatnya landing di King Abdul Aziz Airport, sampai ke Makkah tawaf 7 putaran, habis itu sa'i,
selesai sa'i tahallul, selesailah 5 rukun umrah, berniat, tawaf, sa'i, tahallul, dan tartib. Selesai. Habis manasik, Bapak pernah umrah? Enggak. Kok tahu? Saya baca buku. Jadi kalau hanya sekedar rukunnya tidak apa-apa. Boleh dia. Karena ditanya orang, dia menjawab. Rukun nikah ini, syaratnya ini, yang mesti dilakukan ini, kewajiban laki-laki mesti mengasih makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, perhatian, boleh. Kalau dia ditanya orang untuk menjelaskan itu. Enggak boleh Pak Ustaz, cerita nikah mesti udah nikah, cerita umrah mesti udah umrah, cerita mati mesti udah mati. Matilah kita. Mati kita, suruh cerita lari semua orang. Anak kami laki-laki usia 12 hari. Kami berniat di saat usianya 21 hari potong kambing. Ibu saya minta akikahnya dipotong 1 ekor dulu. Yang satunya lagi nanti dipotong di kampung. Apa boleh demikian Pak Ustadz? Boleh. Potong dulu 1 ekor. Nanti pas mau balik kampung, potong 1 ekor lagi. Boleh. Oh kalau gitu tunggu 1 ekor nanti aja pas acara nikahnya. Bagus juga. 1 ekor umur 1 hari, nanti pas acara nikah. Itu namanya dicicil. Supaya orang tua ini kan berpikirnya bagaimana irit belanja. Bagaimana nanti di kampung bisa kenduri lagi. Padahal kok dibuatnya juga kalau dua-dua itu dikasih Allah juga ya rezeki di kampung. Dikasih Allah, cobalah. Kalau tak ada Pak Ustaz, ya jangan salahkan saya. Intinya boleh. Sampai umur berapa akikah ini boleh? Aqa'an nafsihi ba'dama bu'itha nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Umur berapa dia dapat wahyu? 40. Dia mengakikahkan dirinya setelah 40. Jadi kalau ada di antara bapak ibu ini udah 40, 50 mau akikah, balik dari sini potong kambing. Insya Allah saya datang. Zuhur ini kosong saya. Datang. Tapi akikah saja, jangan minta ayun. Marhaba ayah. Pas dia tengok rupanya ibu tu duduk. Jangan pula minta cukur rambut, minta ganti nama pula lagi. Macam STNK BPKB aja balik nama. Hanya akikah saja, potongkan kambing. Waktu tukang motong tuh nanya, niatnya apa? Akikah. Datang tamu nanya, apa nih kamu motong? Makan aja lah, kau udah diundang pun. Tanya pula lagi, makan aja, kunyah aja udah. Nanya-nanya, balik usir pun. Jadi boleh akikah setelah dewasa. Siapa yang dulu waktu kecilnya tak diakikahkan karena orang tua susah di kampung atau karena tak tahu, setelah di kota ini duit banyak, beli kambing, potong, akikah, undang jiran tetangga, masakkan gulai, sate segala macam. Tak bisa dia makan kambing, potongkan ayam. Tak bisa dia makan ayam, buatkan jus buah. Makan buah pun tak bisa. Parah sudah. Apa dalilnya mencukur rambut di saat usia anak 21 hari? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Anak yang lahir ini tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebusnya? Cara menebus anak tergadai tadi 3. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaqu, dicukurkan rambut hari ke-7, bukan 21, 7. Wa yusamma, kasih nama di hari ke-7. Anak saya hari ke-7. Kalau lahirnya hari ini, hari apa nih? Rabu lahir. Sama lahir dia macam hari saya, hari Rabu. Lahir dia Rabu. Menghitung hari ke-7-nya bagaimana? Rabu ini ikut 1.
Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa dibuat. Hari Selasa pagi, siang, sore, malam, dibuatlah acara 3. Pertama, potongkan kambing. Kedua, cukurkan rambut. Ketiga, kasih nama yang bagus. Itulah kemarin maka dicukurkan rambut Sadim itu. Hari ke-7 potongkan kambing, baru dibawa, minta potongkan sedikit secara simbol untuk ngambil barokah, supaya orang memotong itu sambil didoakannya. Apa doanya untuk anak itu? Barakallahu laka fil mauhub wa syakarta luwahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyadda. Aku tak hafal doanya, semoga anak menjadi anak yang soleh, bapaknya juga soleh, ibunya juga soleh, keluarganya baik. Hari ke-7, tak bisa hari ke-7, hari 14, tak bisa ke-14, 21. Nah, ini yang di 21, ini yang ketiga nih. Tak bisa 21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, 40 tahun. Potongkan kambing.